Gue yakin salah satu di antara kalian semua para penikmat ngopi pasti udah pernah menggunakan fitur AI atau Artificial Intelligence. Entah itu tujuannya buat apa. Dan gue yakin gak cuma lu doang, tapi orang-orang di Indonesia, bahkan orang-orang di dunia itu sudah menormalisasikan penggunaan AI. Buat nyari informasi tertentu, buat ngerjain laporan, buat bikin analisis, buat ngerjain tugas kuliah ataupun sekolah, itu semua bisa lu cari tahu dan bisa dipermudah dengan menggunakan ChatGPT atau segala macam. Bahkan di Google itu sendiri pun ketika lu nyari informasi, mereka udah bisa nyimpulin sendiri setiap informasi yang bisa lu temuin gitu, atau yang lu cari gitu ya di website tersebut. Nah, kalau misalnya pengen generate gambar atau ngebuat gambar, sekarang Adobe juga udah di-infuse dengan fitur AI di mana lu bisa dipermudah dengan menggunakan prompt doang gitu ya, lu tinggal ngetik doang, gambarnya bakal muncul sesuai dengan yang lu inginkan. Dan kalau misalnya di website lu bisa ke Midjourney, di Midjourney pun itu bisa tinggal ngetik doang, tiba-tiba gambarnya bisa muncul. Nah, tapi gua rekomendasi ke lu semua, kalau misalnya punya uang lebih, silakan menggunakan jasa commission gitu ya, itu commission buat logo, buat animasi, buat penggunaan fan art dan segala macam ya, entah itu yang commercial use atau personal use. Please gunakan jasa mereka karena ya ini masih kurang jelas gitu ya kalau misalnya ngomongin soal bagaimana mereka mencari referensi secara gambar dan juga video. Nah, ngomongin soal video, sekarang AI pun udah bisa digunakan untuk membuat video. Oke, ada yang namanya AI Sora doang. Oke, di mana dalam AI tersebut lu tinggal ngetik doang, terus habis itu video bisa muncul sesuai dengan yang lu inginkan. Se-advance itu sekarang perkembangan teknologi. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue bakalan coba buat ngajakin lu ngedalemin fitur yang baru aja dirilis sama Mark Zuckerberg, aka CEO dari Meta itu sendiri, di mana mereka baru aja ngerilis fitur Meta AI yang di-infuse di 3 aplikasi yang mereka punya, Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Dan gue yakin lu semua pasti udah pernah menggunakan aplikasi ini, bahkan punya aplikasi ini di HP kalian masing-masing. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia dan juga internasional. Dan sekarang kita bakal ngobrolin soal Artificial Intelligence yang baru aja dibuat sama Mark Zuckerberg. Sekarang banyak banget digunakan sama orang-orang di Indonesia. Buat lo semua yang emang nge-follow beberapa kreator-kreator, sekarang banyak banget kreator yang penasaran sama dirinya sendiri gitu ya men. Dengan nge-search, apakah anda tahu Rara Fauzi? Ke Meta AI. Terus Meta AI bakal ngejawab, butuh validasi banget gitu ya. Gua tahu gitu lo terkenal, tapi please lah. Enggak. Gue gak pengen jadi party pooper. Cuma jelas, gue yakin lu semua pasti seenggaknya pernah ngeliat sekali ada konten kreator yang lu follow di Instagram gitu ya, ataupun di Facebook atau itu di Twitter gitu ya, yang nyari tahu apakah nama dia benar-benar terkenal di Meta AI itu sendiri. Nggak ada yang nyalahin, nggak ada yang nggak ngebolehin, santai. Ini cuman seru-seruan doang, ini cuman gua ngasih tahu fakta kalau misalnya banyak banget orang yang menggunakan itu. Bang Ray, lu ngelakuin itu nggak? Nggak, sorry men. Tapi ada teman-teman gue yang ngelakuin itu. Bahkan gue yakin lu semua emang sering banget buat memes gitu ya di Discord gue, Bando DR1, aka Kebon Mingguan. Ada di antara lu semua pasti yang pernah menggunakan fitur tersebut atau lagi menggunakan fitur tersebut. Dan benar, gue nemuin nih satu, Om Rashid. Siapa itu TNM? TNM atau Taufik Nugraha Maulana? Ini siapa anjir Taufik Nugraha Maulana? Ada seorang konten kreator YouTube Indonesia yang Andre. Dre, lu gak lebih terkenal dibandingin Taufik Nugraha Maulana men? Oh my god. Yang gue tahu TNM adalah Trends and More, di mana salah satu produk yang emang dibuat sama Andi. TNM udah menjanjikan informasi-informasi akurat yang juga terpercaya. Alright, jadi buat lo semua yang belum tahu TNM, silakan langsung subscribe dia aja. Sebagai teman yang baik gue bakal promosi. But anyway, di video ngopi ini gue bakal coba buat nge-provide ke lo semua bagaimana kreatifnya orang-orang Indonesia dalam menggunakan fitur Meta AI. Yes, gue gak pernah bosan dalam melihat bagaimana kreatifnya orang-orang Indonesia gitu. Bahkan ada yang bisa jadi presiden. Tadi gue udah sempat mention juga di awal gitu ya. Yang jelas banyak banget orang-orang yang menggunakan fitur AI ini untuk menghibur setiap netizen yang ada di internet. Entah itu dengan menggunakan meme, entah itu menggunakan AI suara dan segala macam gitu ya. Bahkan ya cover-cover lagu dan yang lain-lain yang mungkinnya udah pernah denger gitu, menggunakan AI juga gitu. Dan kita bakal mulai dari salah satu hal yang gue temuin, di mana ternyata ada orang yang submit di tanya real face kalau misalkan ChatGPT itu cemburu karena adanya perilisan Meta AI itu sendiri. Cara mengaktifkan Meta AI di WhatsApp. Jadi ini ceritanya udah gak butuh gue lagi. Man, kita tidak pernah menyangka AI bakal battle dengan AI itu sendiri. Damn. Sebelum kita semua khawatir kalau misalnya AI bakal menjajah mankind gitu ya, atau umat manusia, ternyata AI udah ribut sendiri gitu dengan jenisnya masing-masing. Dah sono, hus don't talking to me.
That's right. Dan ketika ada yang ngeposting ini, banyak banget reply-reply yang lucu banget ya dari Twitter gitu, dimana banyak banget netizen yang menggunakan fitur AI ini untuk yang banyol dan segala macam. Kayak misalkan dari gadis jahat ini yang dia nyuruh Meta AI Facebook untuk sambung lirik lagu. That's right. Untuk nyanyi. Asyik. Ayo kita main sambung lagu. Berikan liriknya. Aku siap menyambungnya. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Wasek. Jujur gue nggak tahu ini iramanya kayak gimana ya. Maaf ya. Soalnya gue masa kecilnya kurang bahagia nih. Makanya dia udah gede buat konten-konten ribut kayak gini. Nggak bercanda. Ku sentil-sentil ku kira pensil, nggak taunya. Wait, what? Kok toxic gini sih Mark Zuckerberg? Si Lizard ini maaf. Gimana sih nih? Gak boleh toxic dong, nanti tidak digunakan loh sama orang-orang tua. Kan Facebook kebanyakan yang gunain orang tua dan anak-anak muda yang keren. Iya, campur ya. Facebook tuh gila, bener-bener age gapnya banyak banget men. Terus kemudian gue juga ngelihat beberapa orang-orang gitu ya yang coba buat nyari tahu apakah Meta AI bisa mengenali biasnya mereka atau idola-idola mereka. Kayak misalkan ada yang nanya Imagine Sengchol. Terus dibalas, itu Suga bodoh, Suga bukan bodoh. Bro, dia adalah anggota BTS yang super berbakat, keren dan inspiratif. Jangan sedih kalau kamu butuh teman curhat atau yang ngobrolin BTS, aku ada, man. Confirm ya, Meta AI ternyata adalah fans BTS, that's right. Apakah itu salah? Tentu saya tidak. Karena fans BTS sudah banyak banget menyumbangkan donasi kepada teman-teman kita di Indonesia yang emang sedang membutuhkan gitu ya. Meskipun ada aja beberapa anomali gitu yang emang bisa buat jelas komunitasnya gitu. Tapi gue percaya kalau misalnya mereka semua juga keren. That's right. Dan kita juga bisa menggunakan Meta AI ini untuk mencari tahu informasi-informasi yang mungkin saya ditutupin sama pemerintah. Kayak misalkan yang diperbuat sama Pak Mustofa Nahran ini, yang dia nanya apakah Jokowi berijazah asli. Ya kali gue kasih tahu ke lu semua, ya kali, ntar gue juga kena masalah ini. Ini bukan gue yang buat ya, oke? Dan terus habis itu ada Mbak Aulia yang dia coba buat bikin gambar vektor dari penggunaan Meta AI itu sendiri. Kayak misalkan dengan captionnya dibilang, Meta ini serem banget ya. Tadi pagi aku nyuruh Meta AI untuk ngasih gambaran vektor aku dan cowokku. Aku ngasih deskripsi gambar vektor yang aku mau. Hasilnya Meta AI nggak sesuai hingga pada akhirnya dia ngirim foto orang dan kelihatan muka aslinya. Siapa ya orang di foto itu? Ya, jadi ini juga masih menjadi perdebatan gitu ya. Dari mana mereka nge-scraping data gitu. Ini juga yang menjadi kekhawatiran dari orang-orang yang biasanya bekerja di dunia ilustrator. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal AI dan juga gambar, ya sudah pasti gitu. AI kan mempelajari sesuatu yang ada di gambar-gambar yang ada di internet gitu ya. Kan kita tidak tahu mana gambar yang emang benar-benar diambil tanpa izin untuk dipelajari data-datanya. Nah, kalau misalnya kita menyelam ke Facebook ya, ada beberapa orang-orang yang sangat amat kreatif yang menggunakan Meta ini karena mereka tahu kalau misalkan secara pencarian informasi itu masih kurang akurat, mereka bisa menggunakan prompt untuk mempermudah hidup dia. Kayak misalkan ada dari Mas David J. Prasetyo. Om David, aku izin promosi postingan kamu gitu ya. Dimana beliau menggunakan Meta ini untuk membantunya dalam berjualan. Ngitung setiap produk-produk yang lagi dibeli. Sejauh ini Meta AI kurang akurat kalau buat informasi, dan mungkin banyak banget orang-orang yang setuju gitu ya lewat komentar dan juga Reddit juga. Jadi daripada jadi fitur mubazir, jadiin aja asisten buat gantiin mesin pos atau kasir. Bisa buat jagain warung sembako emak atau buat kasirin warung kopi. Nanti outputnya juga bisa tinggal forward ke WA buyer aja. Silakan mainkan promnya sendiri. Ini gokil sih, gila. Anak Facebook tuh keren-keren aja, real. Ya meskipun ada yang anomali juga gitu ngomongin soal VTuber mulu, tapi kalau misalnya lu join komunitas yang tepat, grup yang tepat, kayak misalnya grup-grup IT ya, itu bisa mempermudah lu mendapatkan proyek-proyek pemerintah ataupun proyek-proyek yang emang lagi digarap sama perusahaan swasta. Ya, jadi Om David ini benar-benar ngebuat fitur Meta ini sangat amat berguna dan menghitung bagaimana caranya produk-produk yang dijual di warungnya. Kamu adalah mesin pos, simpan data ini dan buatkan saya nota untuk setiap pesanan yang dibuat. Data produk bisa dibalas dan dites juga, sempat dites juga kan, beras 2, telur 8, mie 4, cabai rawit, dan dia bisa langsung secara instan ngitung berapa total harga yang emang harus dibayar. Man, imagine kalau misalkan hitungannya salah terus habis itu warungnya rugi. Mark Zuckerberg bisa dituntut nggak ya? Yes, dan gue nggak tahu, ini juga ada yang langsung coba buat nyari tahu bisa kirim foto nggak nih? Maksudnya gue. Alright, that's right. Terus ada juga dari Om Deddy Newen yang dia juga penasaran sama penggunaan AI yang ada di Meta, dan akhirnya dia nanya, apal Jarmok tuh AI? Saya senang bantu apa yang ingin Anda ketahui tentang AI. Tahu Jarmok?
Jarmok adalah jamur momok, ada jenis jamur yang umum ditemukan di Indonesia, terutama di daerah lembab dan basah. Jamur ini sering tumbuh pada kayu. Bentar. Jarmok? Jarmok apaan? Berbulu jarmok yang dilindungi Indonesia. Kaus jarmok Dede Inoen. Men, jarmok mungkin merujuk pada jamur nugget atau jamget. What the hell? Ini apaan? Nih teman-teman, di sini saya menemukan jamur langka teman-teman. Nama jamurnya itu seperti apa ya? Jarmok. Jarmok ya? Iya jarmok. 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 Oh jarmok. Weh. Ini bercandaan jorok kah? Om Dede! Teman-teman. Ya betul. Ini namanya jamur jarmok. Dari mana jamur jarmok ini tumbuhnya itu 4 tahun sekali teman-teman. Kebetulan rupanya. Jarmok? Coba. Bisa nggak ya gue temuin di kolom komentar jawabannya? Mukanya so meyakinkan, timnya satu frekuensi, puja kata gue nggak dapet jawabannya di kolom komentar TikTok. Oh iya, lupa gue. TikTok kan orang-orangnya pintar dalam ruang lingkupnya sendiri. That's right. Well, buat lo semua yang penasaran gimana caranya menggunakan Meta itu sendiri dan sampai sekarang masih nggak tahu gimana caranya, lu install dulu aplikasi entah itu Facebook, WhatsApp ataupun Instagram. Terus kalau misalnya lu pakai Instagram, misalkan lu tinggal ke direct message. Di direct message biasanya kalau misalnya di search cuma ada fitur search doang, sekarang udah di infuse fitur AI. Di WA pun demikian. Kalau misalnya lu menggunakan WA, lu masuk ke aplikasinya, itu di fitur search-nya udah pakai jasa AI juga. Jasa AI. Udah di infuse sama fitur AI juga. Dan di Facebook pun lu tinggal ke Messenger-nya, habis itu di Messenger-nya ada juga Meta AI dan lu tinggal langsung pakai fitur AI tersebut dalam Facebook. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Dan banyak banget orang yang gunain karena emang segampang itu, lu nggak harus install aplikasi tambahan lainnya kayak misalnya ChatGPT dan segala macam. Intinya, gue cuma pengen wanti-wanti nih kalau lu pada gitu ya. Kalau misalnya lu semua emang pada akhirnya pengen pakai aplikasi-aplikasi fitur-fitur kayak gini, ingat, AI itu akan berbahaya tergantung dari siapa yang menggunakannya. Gunakanlah dengan bijak dan sebisa mungkin ya pergunakan dengan positif, oke? Kalau bisa nggak merugikan orang lain. Jadi intinya itu aja video ngopi pada kesempatan kayak ini, sekedar showcase sedikit soal bagaimana orang-orang menggunakan Meta AI di media sosial dan segala macam. Silakan tulis tanggapan kalian mengenai aplikasi ini di kolom komentar. Gua sangat amat menikmati setiap argumen yang lu utarakan gitu di sana, dan thank you banget. Itu ya dari gua. Kalau misalnya lu semua suka, jangan lupa like. Kalau misalnya lu semua belum subscribe, please subscribe dulu coy. Sumpah banyak banget viewsnya tapi nggak banyak yang subscribe, kentut lah. Dan itu aja dari gue, terima kasih banyak sudah buat makan. Sampai jumpa.